Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hidup saja itu sudah luar biasa. Maka saya senang sekali pada waktu ada orang yang merayakan hari ulang tahun. Karena hari ulang tahun itu memang sebuah perayaan atas hidup seseorang. Bukan apa yang dia kerjakan, bukan apa yang keberhasilan yang dia sudah capai, bukan. Tetapi sebuah pernyataan bahwa terima kasih kami merayakan bahwa engkau hidup, engkau ada bersama kami, berbagi kehidupan, berbagi sukacita, berbagi juga perjuangan bersama. Dan menurut saya hari ulang tahun itu perlu dirayakan, karena itu menghargai kehidupan, mengingatkan bahwa hidup saja itu sudah luar biasa. Dan mengingatkan juga bahwa hidup di saat ini, sekarang ini, di sini itu luar biasa. Karena kalau kita bisa menghayati bahwa kehidupan ini luar biasa, dari waktu ke waktu, bukan hanya setahun sekali, maka kehidupan itu luar biasa. Sebetulnya memang kita disediakan. Begitu kita bangun tidur, itu sepanjang hari itu, kita mempunyai begitu banyak kemungkinan, begitu banyak peluang. Dan Allah yang beserta kita, Immanuel, itu sebetulnya menunggu. Menunggu mau memberi hadiah, dan tidak sabar memberikan hadiah itu. Dan itu setiap saat. Begitu kita bangun, Tuhan sudah mempunyai hadiah begitu besar, begitu banyak di hadapan kita. Kita bisa memilih. Kita bisa melihat sinar matahari yang terbit. Kita merasakan hembusan angin yang membawa kesegaran, oksigen yang terus mengalir, dan kesempatan untuk berjumpa dengan begitu banyak orang dan mengalami begitu banyak peristiwa. Itulah hadiah yang selalu disiapkan oleh Tuhan dari saat ke saat. Maka kalau kita bisa setiap hari terbuka dan kemudian antusias, tidak sabar untuk menerima hadiah dari Tuhan yang begitu banyak, kita tentu menghayati hidup jauh lebih ringan dan penuh sukacita. Dan kalau bisa bukan hanya setiap hari, tapi juga setiap jam. Kalau bisa juga setiap menit, setiap waktu. Tuhan tidak sabar mau menyatakan sesuatu melalui hidup ini. Dan itulah yang kita terima setiap hari. Sayang, menghayati dari waktu ke waktu itu tidak mudah. Karena berarti kita harus hadir sepenuhnya dari waktu ke waktu. Dan kemudian kita bisa melihat matahari yang bersinar, kaki yang masih bisa berjalan, perjumpaan dengan seseorang dalam pembicaraan, dan mengalami banyak peristiwa. Kita juga bisa memberi diri yang terbaik, melakukan kebaikan dan sebagainya. Sayang bahwa hidup dalam hadir sepenuhnya itu tidak mudah. Bahwa saya ada di sini saat ini tidak mudah. Ada musuh yang terus-menerus mengganggu kita, yaitu musuh yang namanya seharusnya dan seandainya. Dan itu berarti berkaitan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Berkaitan dengan rasa salah atas keputusan-keputusan dan tindakan yang diambil. Dan itu terus menghantui saat ini juga. Seharusnya saya tidak melakukan hal itu. Coba seandainya saya tidak melakukannya, tentu saya tidak akan seperti ini. Nah, pada waktu itu kita terbelenggu di masa lalu dan kemudian tidak bisa melihat saat ini. Kesempatan yang begitu banyak, hadiah di depan mata, kesehatan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyaksikan keindahan alam, perjumpaan dengan orang-orang tidak bisa kita lihat karena kita tidak hadir sepenuhnya. Masih di masa lalu.
Seharusnya saya tidak melakukan itu. Seharusnya. Dan lalu ada juga suara dari seharusnya itu. Seharusnya kamu sadar, kamu sudah lihat di masa lalu, tidak ada yang baru. Hari ini, besok, sampai selamanya ya akan sama saja. Tidak ada lagi yang baru. Dan kemudian kita tidak bisa melihat hadiah yang sudah disiapkan oleh Tuhan dan kita ditunggu untuk segera merasakannya. Karena Allah selalu beserta kita di saat ini, waktu ini juga, di sini ini. Tetapi kita terbelenggu oleh seharusnya, seandainya. Dan kemudian ada seandainya yang lebih jahat. Seandainya saya kehilangan pekerjaan, bagaimana? Seandainya anak saya nanti gagal, bagaimana? Seandainya anak-anak saya tidak bisa mandiri, terus gimana? Seandainya saya pergi dan anak-anak belum siap, bagaimana? Seandainya, semua di masa depan. Dan kemudian tidak melihat begitu banyak anugerah yang ada di hadapan kita. Tidak mudah untuk bisa hidup hadir sepenuhnya, aware, presence, sadar, hadir sepenuhnya sebagai kehadiran, awareness presence, kehadiran yang sungguh-sungguh sadar akan saat ini di tempat ini. Itu sulit sekali. Terlalu banyak godaan masa lalu dalam seharusnya dan seandainya, masa depan dalam pengandaian-pengandaian yang negatif. Bagaimana caranya kita bisa lepas dari situ? Pertama, berhenti sebentar dan berdoa. Doa hening terutama. Sadar bahwa saat ini Tuhan bersama saya dan Tuhan menyediakan kesempatan dan hadiah yang luar biasa setiap saat. Tidak perlu sementara, tidak perlu seandainya, tidak perlu seharusnya. Dan merayakan kehidupan, bahwa hidup itu luar biasa dari saat ke saat karena bersama Tuhan. Hidup itu menakjubkan karena kita bisa mengalami Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan beserta kita. Itu patut dirayakan, patut disyukuri dari waktu ke waktu. Yang berlalu sudahlah, biarlah berlalu. Yang ke depan ada di tangan Tuhan, tidak usah khawatir. Dan Tuhan sedang memberikan yang terbaik. Maka mari kita mensyukurinya dan menyadari bahwa rahmat Tuhan begitu besar. Kita pelan-pelan menyingkirkan seandainya dan seharusnya, supaya kita bisa bersyukur dan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.